Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan dari kalkulus 2 pertemuan 15 yaitu mengenai integral tak wajar dengan integral diskontinu. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah fx kontinu di a, b dan tidak kontinu di x sama dengan b. Karena di sini fx-nya tidak kontinu di x sama dengan b, maka sesuai dengan syarat dan definisi integral tertentu, maka integral ini harus ditunjukkan kontinunya di X sama dengan B dikurang epsilon. Nah, epsilon ini apa? Epsilon ini adalah simbol matematika untuk bilangan yang bisa sangat kecil ataupun bisa yang sangat besar. Di sini biasanya epsilon ini digunakan untuk simbol di atas 0 tapi hanya sedikit. Sehingga di sini ditulisnya B dikurang epsilon atau epsilonnya mendekati 0 plus. Jadi kita bisa dapat kesimpulan, maka di sini rumusnya jika integral dari B ke A fx dx, maka hasilnya adalah limit epsilon ini mendekati 0 plus, di mana di sini B-nya dikurangi epsilon. Kenapa B-nya tadi dikurangi epsilon? Karena di sini tidak kontinu di X sama dengan B. Sampai dengan A, di mana fx dx. Nah, coba kita lihat di sini ya. Di sini kita lihat, karena batasannya X sama dengan B dikurang epsilon, maka X adalah B min. Jadi artinya nilai B yang dikurangin sedikit. Maka kita bisa lihat di sini, integral dari B ke A, fx dx, limit di sini T. T-nya artinya batas atas. Tadi batas atasnya sedemikian hingga mendekati B min. Integral dari T ke A fx dx. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan contoh berikut. Oke, kita lihat soalnya seperti ini. Integral 4, ini soalnya. Integral dari 4 ke 0 dx per akar 4 min x. Nah, dari persamaan ini, maka kita tahu bahwa fx ini tidak kontinu di batas x sama dengan 4. Kenapa tidak kontinu? Karena begitu kita masukkan nilai 4 di sini, X-nya kita ganti dengan angka 4, maka akan menghasilkan akar 0. Nah, kalau akar 0 itu artinya nanti di atasnya jadi 1 per 0, maka menghasilkan tak hingga. Nah, untuk menghindari tak hingga, maka di sini fx-nya tidak kontinu di batas atas X sama dengan 4. Sehingga kita bisa menggunakan rumus limit ini. Nah, dari sini, kita lihat pengerjaannya. Oke, untuk integral dari 1 per akar 4 min x dx, nanti rumusnya boleh dilihat lagi di pertemuan sebelumnya. Ini hasil integralnya seperti ini. Maka di sini nanti hasilnya limit epsilon mendekati 0 plus, di mana min 2 akar 4 min x. Nah, ini min 2 akar 4 min x ini adalah hasil dari pengintegralan 1 per 4 min x. Untuk lebih jelasnya, silakan buka lagi pertemuan sebelumnya. Di mana batasannya di sini 4 min E sampai dengan 0. Maka di sini min 2-nya boleh kita keluarkan sama dengan integral. Mau integral, diferensial, mau limit, tetap aja kalau misalnya ada konstanta di sini, boleh kita keluarkan. Maka di sini limit, epsilon mendekati 0 plus, di mana akar 4, di sini X-nya kita ganti dengan yang di atas ini, 4 min epsilon, min akar 4 min 0. Maka hasilnya adalah min 2, limit epsilon mendekati 0 plus, akar epsilon dikurang akar 4. Di sini 4, min 4, 4, min 4, di sini min ketemu min jadi plus ya, 4-nya jadi habis. Nah, akar epsilon ini untuk E-nya mendekati 0 plus, maka kita hasilnya adalah 0. Nah, ini akar 4-nya tentu saja 2. Sehingga kita dapat di sini min 2 dikali min 2. Hasilnya adalah 4. Nah, cara lainnya kita perhatikan di sini. Kalau tadi kita menggunakan epsilon, kalau di sini menggunakan batas T. Kita lihat ya. Dari 4 sampai 0, dx per akar 4 min x sama dengan limit batas T mendekati 4 min. Nah, 4 min. Di sini T, batas atasnya, sampai 0, dx akar 4 min x. Ini hasil integralnya. Di sini batasnya T sampai 0. Di sini masih 4 min, maaf. Maka di sini hasilnya min 2 akar 4 min T. T-nya di sini dibiarkan saja dulu.
plus 2 akar 4 min 0. Pada saat kita mau menghilangkan limit, maka nilai limit masukkan ke dalam pemisalan. Maka di sini 4 min, ini hasilnya adalah 0, akar 0 tetap 0, plus 2 akar 4 adalah 2, maka hasilnya adalah 4. Maka baik pakai cara ini ataupun pakai cara ini, nilainya tetap sama. Boleh silahkan dipilih. Contoh yang kedua. Di sini ada integral dari 2 sampai min 2, dx akar 4 min x kuadrat. Di mana fx sama dengan 1 per akar 4 min x kuadrat. Fungsi di atas tidak kontinu. Di x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Jadi kalau yang ini dua-duanya tidak kontinu. Karena pada saat dikuadratkan hasilnya sama-sama 4. Maka 4 min 4, 0. Maka dua-duanya di sini tidak kontinu. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Di sini kita lihat, maka 2 integral dari 2 sampai min 2 dx per akar 4 min x kuadrat. Nah, ini hasil integralnya. Kita perhatikan di sini. Ada 2 integral 2 ke 0. Jadi pertama kita membuat jarak. Jaraknya adalah dari 2 sampai 0. Dx per 4 min x kuadrat. Nah, ini cara pengerjaannya. Ini pakai rumus juga. Ini pakai arcus sin. X per 2 dari 2 dikurangin epsilon. 0 ini sebetulnya dari sini sampai ke sini menggunakan cara yang pertama tadi. Ya. Sehingga di sini kita masukkan, pada saat dimasukkan arcus sin X per 2, di sini X-nya diganti jadi 2 min E, jadi 2 per 2, artinya 1. Kalau misalnya 2 per 2 sama dengan 1, maka di sini arcus sin 1 sama dengan sin 90 atau pi per 2. Jadi di sini pi per 2 atau 90 dikurang 0 ya. 0, maka hasilnya adalah pi. Oke, kita perhatikan contoh soal nomor 3. Integral dari 4 ke 0 dx per 4 min x pangkat 3 per 2 sama dengan limit epsilon mendekati 0 plus 2 per akar 4 min x. Nah, di sini, kenapa ada 2 di sini di atas? Ini hasil dari pengintegralan yang ini. Jangan lupa ya. Nah, 4 min x. Nah, fx tidak kontinu di batas x sama dengan 0. Sehingga diperoleh, kita perhatikan, ini jalannya lebih disingkat lagi. Kalau mau lebih jelasnya, dijelaskan seperti ini lagi. Jalannya, kita lihat jalan yang pertama. Nah, di sini diperoleh, maka integral dari 4 ke 0 dx per 4 min x pangkat 3 per 2 sama dengan limit epsilon mendekati 0 plus, di mana 2 per akar 4 min epsilon kurang 2 per 4 min 0. Nah, ini kan pada saat dimasukkan. Tidak berarti. Kenapa? Karena mempunyai bentuk 2 per 0. Jadi ternyata pada saat dimasukkan E-nya 0 pun di sini, tetap hasilnya adalah bentuknya 2 per 0. Sehingga kalau misalnya seperti ini tidak ada penyelesaian. Ya. Berbeda, yang kedua, bentuk yang kedua, yaitu X kontinu di A, B, dan tidak kontinu di X sama dengan A. Karena fx tidak kontinu di X sama dengan A, maka sesuai dengan syarat dan definisi integral tertentu, integralnya harus ditunjukkan kontinu di X sama dengan A plus epsilon. Dan epsilonnya di sini tentu saja selalu plus 0 plus. Sehingga pada saat kita masukkan, integral dari B ke A, fx dx sama dengan limit epsilon mendekati 0 plus B, integral dari B sampai A plus E fx dx. Nah, karena batas bawahnya adalah X sama dengan A plus E, atau X sama dengan A min, jadi A-nya di sini dikurangi, maka dapat dinyatakan juga dalam bentuk lain, yaitu integral dari B ke A fx dx sama dengan limit T mendekati A plus, integral dari B sampai T fx dx. Ingat ya, dia kontinu di A, B, tapi tidak kontinu di X sama dengan A. Jadi ada yang tidak kontinu di tengah-tengahnya. Kita perhatikan contohnya berikut. Integral dari